Gajah Mada bergelut dalam kemelut tahta dan angkara bagian 2. Beruntung keadaan kacau balau itu berhasil diredam. Pasukan Bayangkara memberi sumbangsih sangat besar dalam memberikan serangan balik yang sangat mematikan. Petualangan sangat berdarah itu berakhir dengan kematian Rakuti dan segenap pengikutnya, Rawedeng, Rabanyak, Rayuyu, dan Rapangsa. Kecuali Ratanca yang pilih menyerahkan diri. Peristiwa makar ini melambungkan nama Gajah Mada yang hanya menyandang pangkat bekel, tetapi karena keberanian dan kecerdasan otaknya mampu menyelamatkan raja dari mara bahaya dan mengembalikannya ke tampuk pimpinan negara, istana yang dijarah telah dikembalikan. Kembali diduduki Srijaya Negara, yang pada namanya melekat. Sri Sundarapandya Dewawa Maharaja Biseka Sri Wisnuwangsa. Setelah Rakrian Kuti melakukan makar, Kalagemet berjuang sekuat tenaga memulihkan luka-luka lama, bekerja keras mengembalikan kemakan dan kesejahteraan rakyatnya. Berita itu masih simpang siur karena belum ada keterangan resmi yang diberikan istana. Semua masih kabur. Kaula yang berkerumun di alun-alun, mereka yang berteduh di bawah rindangnya pohon tanjung, dan kesara yang berjajar di sepanjang jalan. Atau yang sambil duduk di sudut alun-alun sibuk menduga dan dengan sabar tetap menunggu bagaimana kabar terakhir raja mereka. Awalnya tersebar berita Kalagemet Srijaya Negara jatuh sakit, dengan jenis sakit yang tidak luar biasa. Kasak kusuk yang berkembang, sakit yang diderita Jaya Negara hanya berupa bisul. Namun, bisul itu mengerambi pantat Sang Prabu sehingga sangat mengganggu duduk dan tidurnya. Rakrian Tanca yang diampuni, Rakrian Tanca yang 9 tahun terakhir menekuk wajah amat dalam, kepadanya dipercayakan tugas mengobati Sang Prabu, membebaskannya dari penderitaan yang mengganggu ketenangan duduknya, membebaskan dari sakit yang berkepanjangan. Akan tetapi, Ratanca, orang yang dianggap paling mumpuni dalam olah pengobatan memanfaatkan kesempatan yang diberikan kepadanya, oleh sebuah alasan Rakrian Tanca sangat membenci Jaya Negara. Maka ketika ia diundang ke istana diminta mengobati raja, digunakan kesempatan itu untuk mendendangkan tembang kematian. Bukan ramuan obat yang diminumkan kepada Sri Jaya Negara, tetapi racun yang amat mematikan. Jaya Negara menggeliat kesakitan, dan itu sudah menjadi alasan yang amat kuat bagi Gajah Mada untuk membenamkan senjatanya tepat ke jantung Rakrian Tanca. Terenyak Ratanca yang memang dengan sengaja menunggu kematiannya, kematian yang disambutnya dengan tersenyum. Prajurit muda yang sebenarnya menyimpan masa depan cerah itu menghadang sekarat dengan mendekap gagang keris yang membenam tepat di tengah dadanya, merobek sebagian otot-otot yang mengikat jantungnya sekaligus menebarkan kekuatan racun yang mengalir mengikuti darah. Ratanca memejam dengan tubuh jatuh terduduk di bawah pandangan ngeri dari mereka yang hadir di ruangan itu. Ratanca sekali lagi tersenyum, yang diarahkan senyum mesra itu kepada Dyahwiyat, yang berdiri berdampingan dengan calon suaminya. Dyahwiyat sangat memahami apa makna senyum dan tatapan mata yang dilontarkan Ratanca kepadanya. Sebuah ungkapan perasaan yang membuatnya kebingungan, sebagaimana Dyahwiyat tidak berhasil memahami perasaan apa sebenarnya yang bersembunyi jauh di lipatan hatinya karena terlalu sulit melupakan wajah tampan itu. Mengapa pula Rakrian Tanca selalu menyelinap di mimpi-mimpinya, mengapa pula ia sering merasa rindu kepadanya? Sekarat yang dialami laki-laki itu secara nyata menimbulkan rasa nyeri di kedalaman kalbunya. Lelaki itu, Dharmaputra Winesuka Rakrian Tanca mulai memejam mata. Ratanca sadar, kematian akan segera tiba, tetapi Ratanca tidak telaten menunggu kedatangannya. Ratanca yang merasa masih menyimpan kekuatan segera memanfaatkan waktu yang tersisa untuk menggoyang gagang keris di genggaman tangannya supaya mempercepat sekaratannya. Lirikan mesra kembali dilontarkan kepada kekasih pujaan hatinya, juga dilontarkan pandangan redup itu kepada Gajah Mada yang berdiri membeku di depannya. Gumam Ratanca berasal dari sisa tenaga yang masih ada. Rakrian Tanca ambruk terguling dan geliat tubuhnya adalah saat-saat nyawa oncat dari tubuhnya. Darah berwarna merah kehitaman yang mengucur tidak seberapa deras menggenangi lantai merupakan tanda bahwa keris penghias pinggang milik Gajah Mada itu amat beracun karena racun. Warangan yang dilulurkan ke senjatanya sangat pekat. Racun. Warangan itu sendiri dibuat oleh Rakrian Tanca atas permintaan Gajah Mada. Meski Rakrian Tanca kebal terhadap racun ular, ia tidak kebal terhadap racun warangan. Apa yang diucapkan Ratanca menyebabkan Gajah Mada terhenyak. Gajah Mada amat terkejut karena kalimat sandi itu keluar justru dari mulut Rakrian Tanca. 9 tahun lamanya Gajah Mada terganggu oleh teka-teki itu.
Kini rahasia itu terjawab dari mulut yang segera mengatuk. Jadi, kamu orangnya? Gajah Mada melontarkan rasa kagetnya, namun, Ratanca tidak mungkin menjawab pertanyaan itu karena nyawanya telah melesat melayang, membubung meninggalkan raganya yang tak bisa ditempati. Kematian Ratanca dengan beban rasa sakit luar biasa menyebabkan matanya membeliak. Gajah Mada segera mengusap mata itu agar memejam di sudut ruang. Dia Huyat menundukkan wajah berusaha sekuat tenaga menguasai diri. Kematian Ratanca sangat tidak dimengerti mengapa memberi guncangan luar biasa di dadanya. Perhatian segenap yang hadir di ruangan itu segera beralih kepada Jaya Negara. Racun yang diminum mulai menjalar. Gajah Mada layak merasa cemas karena ia mengenal dengan baik siapa Rakrian Tanca. Bagaimana kemampuan yang dimiliki tabib berusia amat muda itu. Rakrian Tanca gemar bermain-main dengan racun paling mematikan, racun warangan yang dibalurkan ke keris dan ujung tombak maupun trisula, yang setiap goresan dijamin akan menjadi pembuka pintu gerbang kematian. Ratanca juga gemar bermain-main dengan racun berbagai jenis ular mematikan, mulai dari jenis bandotan sampai weling. Ratanca sendiri kebal terhadap racun-racun itu karena selalu menelan empedunya, sebaliknya tidak dengan Jaya Negara. Racun yang diminumkan kepada Raja Majapahit itu tentu merupakan jaminan, korban tak mungkin selamat. Namun, Gajah Mada tidak mau menyerah. Meski tidak seperti Ratanca yang amat menguasai ilmu pengobatan, walau sedikit Gajah Mada memahami bagian-bagian paling sederhana, seperti tindakan apa yang harus dilakukan untuk menawarkan racun yang telanjur masuk ke tubuh. Perintah diberikan kepada seorang prajurit untuk segera mencari kelapa muda dari jenis degan ijo, yang diakini mampu menawarkan berbagai jenis racun dengan menyerapnya. Mayat Ratanca yang digotong keluar itulah yang dengan segera mengagetkan para kawula yang melakukan PP di alun-alun. Sejak senja hingga petang ratusan orang berkumpul, bersama-sama mendoakan agar Raja Muda anak Raden Wijaya itu segera sembuh. Akan tetapi, yang tidak terduga terjadi. Arah angin mendadak berubah. Ada apa? Apa yang terjadi? Tanya seorang prajurit yang belum mengetahui duduk persoalannya. Ratanca diminta mengobati Baginda, tetapi Ratanca malah meracun Sang Prabu, jawab prajurit yang lain. Beberapa prajurit yang menggerombol terkejut, mayat Ratanca yang digotong keluar memang menimbulkan kecemasan, yang tak ubahnya penyakit lalu menular dan menular, menulari siapa saja, menular dari prajurit ke prajurit, menular ke para abdi dalam istana. Menular kepada beberapa orang yang menggerombol tak jauh dari Purwaktara dan dengan segera berubah menjadi ledakan yang amat menggelisahkan siapapun. Berita mengejutkan itu dengan segera menjalar ke sudut-sudut kota raja. Nyari semua kaula yang tinggal di balik dinding batas kota raja terhenyak, kaula yang tinggal di luar dinding batas kota raja ada juga yang mendengar berita itu. Pancaksara mencatat semua kejadian itu, sebagaimana dahulu Pancaksara mencatat lewat barisan pupuh kakawin yang ditulis berdasar tuturan Samanaka yang amat ia cintai dan hormati, tentang bagaimana kesedihan Sewarna menjalar saat dulu Prabu Kertarajasa Jayawardana mangkat. Pancaksara mencatat semua kegelisahan. Pancaksara mencatat warna langit yang berubah menjadi lembayung dan kali ini ketika kematian Jaya Negara terjadi, langit pun berwarna lembayung. Pancaksara juga mencatat tembang paling menyayat yang didendangkan seorang perempuan tua di kaki Bajang Ratu. Perempuan itu timpuh. Duh Gusti Kang Maha Agung, mugi paringa kaulasan dumateng sinuwun Rajaning Nagari, paringana panjang yuswanira, linuputna saking dosa. 35. Manakala Pancaksara, sang juruwarta itu mendekat, teraduk hatinya melihat mata perempuan itu berkaca-kaca. Sungguh, itu merupakan pertanda betapa perempuan itu sangat mencintai rajanya. Lembayung langit berubah menjadi gelap malam dengan bintang-bintang bertaburan di Nabastala. 36. Ratusan orang tetap bertahan menunggu kabar terakhir bagaimana keadaan raja mereka. Mereka tetap bertahan dengan duduk hanya beralas rumputan atau bersandar pagar ringin kurung yang memagari pohon Brahmastana. Berukuran amat besar di tengah alun-alun. Tanpa ada yang memerintah, beberapa orang menyalakan obor untuk menerangi. Mereka yang membaca pertanda alam makin gelisah karena sepasang burung gagak hinggap di salah satu dahan, dengan suaranya yang melengking menyebabkan siapapun yang mendengar merasa tidak nyaman. Seseorang memungut sebuah batu berniat mengusir burung itu, tetapi seorang laki-laki tua pembaca pertanda alam melarang ia melakukannya. Di bilik pribadi Sri Jaya Negara, keadaan Raja Muda itu makin mengenaskan.
Sekujur tubuhnya berubah menjadi biru karena bulir-bulir darahnya mulai pecah.